Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Saat ini saya sedang berjalan pagi, berolahraga bersama dengan istri yang saat ini sedang memegang kamera, merekam saya. Sambil berjalan di pagi hari berolahraga, saya ingin membahas satu topik yang sedang viral di media sosial. Itulah tentang penyaliban Yesus adalah rencana iblis, ya, bukan rencana Allah. Ini sebuah statement yang dikatakan oleh seorang yang mengaku diri apologet Kristen, ya, Edis, dalam diskusinya dengan seorang ustadz, ya, seorang Muslim, di mana Edis mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis, bukan rencana daripada Allah. Bahkan dia berani mengatakan kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus sebagai rencana Bapa, maka itu orang Kristen yang begini, katanya, ya. Atau dengan kata lain, orang Kristen yang tidak waras, ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memang sangat disayangkan statement seperti itu tanpa Edis terlebih dahulu melihat, menggali apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang penyaliban Yesus. Apakah rencana Allah ataukah rencana iblis? Dia memang mengutip ayat-ayat Alkitab seperti misalnya perumpamaan Yesus tentang penggarap, tetapi dia tidak melakukan penyelidikan yang secara objektif, secara komprehensif, secara menyeluruh dari seluruh ajaran Alkitab tentang penyaliban Yesus. Apakah itu rencana Allah ataukah rencana iblis? Bukti-bukti di dalam Alkitab yang justru mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rancangan daripada Allah sendiri dan bukan rencana atau rancangan iblis. Nah, saudara, saya ingin membagikan beberapa dasar Alkitab ketika berbicara bahwa penyaliban itu adalah rencana Allah. Ini diajarkan oleh Alkitab, ini dikatakan oleh Alkitab sendiri. Nah, mari kita lihat yang pertama. Saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa penyaliban Yesus itu ini sudah direncanakan, ini sudah ditetapkan. Ini sudah didekretkan oleh Allah Tritunggal sejak di dalam kekekalan, ya. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum segala ciptaan ada, ya, bahkan malaikat, bahkan iblis sekalipun belum ada, Allah sudah merancangkan, Allah sudah menetapkan penyaliban Yesus sebagai karya keselamatan Allah atas orang berdosa. Nah, dasar Alkitab yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus ini sudah direncanakan, ditetapkan, didekretkan oleh Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan. Saya ingin sodorkan 3 ayat firman Tuhan yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, konteks daripada ayat ini memang bicara tentang karya penebusan Yesus di kayu salib bagi orang berdosa. Ya, di dalam ayatnya yang ke-20 dijelaskan bahwa karya penebusan Yesus melalui kematiannya di kayu salib ini sudah direncanakan sejak dalam kekekalan. Coba perhatikan kalimat, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia yang dimaksud di sini jelas adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah dipilih sejak dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, sebelum segala ciptaan ada, bahkan sebelum iblis ada, ya, Kristus telah dipilih. Dipilih untuk apa?
Itu tadi ayat sebelumnya, dipilih untuk menjadi korban penebusan bagi orang yang berdosa. Jadi saudara, berdasarkan ayat-ayat ini kita menemukan bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya keselamatan kekal bagi orang percaya. Ini sudah ditetapkan, sudah direncanakan, sudah didekripkan oleh Allah sendiri di dalam kekekalan. Ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 berkata, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya. Jadi penyaliban itu adalah mengerjakan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Saudara, konteks ayat ini, Kisah Rasul 2 ayat 23, ini bicara tentang penyaliban Yesus ya. Jelas sekali ya. Rasul Petrus mengatakan bahwa penyaliban Yesus yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi yang membenci Yesus, termasuk oleh Pontius Pilatus, oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang membenci Kristus, itu sudah direncanakan, ditetapkan Allah sendiri. Perhatikan kalimat, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ya. Menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa. Ini ayat sangat jelas sekali. Sangat eksplisit sekali mengajarkan bahwa penyaliban Yesus bukanlah rencana iblis tapi rencana Allah. Kenapa? Karena penyaliban Yesus itu sudah dirancangkan, sudah direncanakan, sudah didekritkan oleh Allah Tritunggal sejak di dalam kekekalan. Ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28, di situ dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Herodes Pontius beserta pasukan Romawi, para imam-imam, para pemimpin orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, itu merupakan rencana yang sudah ditetapkan Allah sejak dalam kekekalan. Mereka secara sadar, mereka secara sukarela, tidak dipaksa, mereka melakukan itu tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya sedang mengerjakan rencana Allah yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang sudah didekritkan sejak di dalam kekekalan. Ya, jelas kalimat engkau tentukan dari semula. Ini bicara tentang kekekalan, saudara ya. Jadi saudara, inilah bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah, bukan rencana iblis. Kenapa? Karena penyaliban Yesus atau karya keselamatan Allah bagi orang berdosa itu sudah ditetapkan sejak dalam kekekalan. Ya, sejak dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan dan sebelum segala sesuatu ada. Nah, inilah bagian yang pertama yang saya bisa sampaikan kepada saudara mengenai bukti-bukti di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu bukan rencana iblis, tapi rencana Allah. Alasannya apa? Jawabannya apa? Itulah karena penyaliban Yesus yang adalah karya keselamatan orang berdosa itu sudah ditetapkan, direncanakan oleh Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan. Nah, kiranya bagian yang pertama ini dapat memberkati saudara sehingga saudara dapat berakar berdasar kepada ajaran Alkitab dan tidak keliru di dalam memahami karya keselamatan Allah. Secara khusus penyaliban Yesus. Yesus disalib adalah rencana Allah. Yesus disalib adalah karya daripada Allah Tritunggal yang sudah dirancangkan sejak di dalam kekekalan. Masih ada bagian-bagian yang lain, tapi kiranya bagian yang pertama ini memberkati saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Saya lanjut dulu jalan pagi saudara ya. Sampai jumpa, salam sehat.